Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel kebanggaan kita semua. Pada episode kali ini, kita akan memperkenalkan dua jenis problem dalam permainan bridge. Problem maksudnya quiz ya. Kalau dalam catur, barangkali kita mengenal problem 2 langkah atau problem 3 langkah. Nah, dalam bridge bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sehabis menonton langsung subscribe ya. Oke guys. Oke. Problem-problem dalam bridge atau quiz dalam bridge ya. Seperti diketahui ada 3 aspek permainan bridge. Yang pertama, aspek penawaran atau bidding. Yang kedua, aspek permainan declarer. Ya, declarer play. Yang ketiga, aspek pertahanan atau defender. Kalau dalam penawaran, problemnya adalah bagaimana menemukan urutan penawaran yang tepat, yang saintifik, yang nyeni, sehingga ditemukan kontrak terbaik. Bukan akhirnya aja, cuman harus proses menemukan kontrak terbaiknya bagaimana. Itu biasanya dibicarakan dengan partner, tergantung sistemnya menggunakan apa. Bukan itu yang kita maksud dalam 2 jenis problem bridge ya. Adalah problem yang menyangkut permainan. Apakah sebagai defender, apakah sebagai declarer. Sebagai declarer, bagaimana menemukan urutan main yang benar sehingga kontrak bisa dipenuhi. Sementara sebagai defender adalah menemukan bagaimana cara defense yang tepat sehingga kontraknya bisa digugurkan. Oke, 2 jenis problem dalam bridge adalah yang pertama single dummy problem. Yang kedua, double dummy problem. Apaan sih itu? Mari kita lihat pada halaman ini. Oke, jika Anda rajin mengikuti channel ini, kita punya serial namanya Meet the Master. Nah, ini adalah partainya Garozzo, di mana dia bermain 6 spade dan menemukan hat 8 sebagai kartu pembuka. Nah, problem seperti ini adalah problem single dummy problem, yaitu yang menampilkan 2 tangan ya, tangan utara dan tangan selatan. Utaranya dalam hal ini dummy ya. Dummy itu selalu ditampilkan kan. Nah, permain bridge juga. Jadi tangan declarer Garozzo di sini yang di selatan dan tangan dummy-nya. Ini adalah single dummy problem untuk declarer ya. Hanya 2 tangan yang diperlihatkan. Sementara kartu-kartu lawannya tidak diperlihatkan. Ini adalah problem real ya. Maksudnya, ya seperti inilah permainan bridge sesungguhnya. Hanya 2 tangan yang kita bisa lihat. Tangan kita sendiri dan dummy. Untuk problem-problem single dummy problem seperti ini, kita harus tahu biddingnya harus jelas. Artinya apa? Harus dimengerti. Kebetulan dalam hal ini, lawannya pas terus ya contoh ini. Jadi tidak perlu. Cuman itu harus diinformasikan bahwa lawan tidak pernah ikut dalam penawaran sama sekali. Yang kedua, solusinya tentu tidak pasti. Karena kan posisi kartu kan bisa dibolak-balik aja kan. Cuman ada logikanya. Kita harus bermain sesuai dengan persentase paling tinggi. Kita harus mengumpulkan semua data. Apakah dari jalannya penawaran, dari kartu yang turun, itu akan kita dari kartu pembuka misalnya. Semua informasi ini kita kumpulkan, kita ambil, kita deduksi, kita ambil kesimpulan di sana. Oh, cara main yang benar adalah seperti ini. Oke, jelas? Single dummy problem, partainya lengkap, mulai dari awal sampai trik tertentu sampai triknya dipenuhi. Tidak bisa di tengah jalan.
Kalau dia di tengah jalan, pasti yang sebelum-sebelumnya diberitahukan. 3 plik pertamanya adalah seperti ini gitu. Siapa yang turun ini, siapa yang turun itu harus jelas juga karena informasi tersebut digunakan dalam menganalisa lanjutan dari partai ini. Oke, harus lengkap ya. Nah, ini adalah single dummy problem untuk defense. Lihat kan, kartu yang dilihatkan adalah kartu dummy utara dalam hal ini dan kartu defense-nya 1, yaitu timur. Ya, ini adalah kasus defense with master bersama Bob Hammam. Nah, contohnya nih ya, saya ambil ya. Jadi, ini adalah single dummy problem. Hanya 2 tangan yang diperlihatkan. Ingat, hanya 2 tangan yang diperlihatkan. Nah, bagaimana dengan ini? Loh, ini juga 2 tangan ini, utara dan selatan. Apakah ini juga termasuk single dummy problem? Bukan. Loh, kenapa? Nah, cuma 1 shoot. Dan sebagian lagi kan? Nah, ini namanya kombinasi kartu. Contoh soalnya di sini bagaimana mendapatkan 4 trik dari kombinasi kartu seperti ini. Nih, yang seperti ini ada video yang tersendiri ya. Kombinasi kartu. Anda jelajahi channel ini, Anda cari kombinasi kartu. Syahrial Ali, ketemu nih. Banyak soal-soal yang berhubungan dengan kombinasi kartu. Oke. Itu single dummy problem. Yang kedua adalah double dummy problem. Yaitu memperlihatkan semua kartu terbuka. Oh, gampang dong. Terbuka semuanya? Ya belum tentu. Tergantung komposernya. Bisa bikin susah atau enggak. Dia bikin susah atau enggak. Pertama kan 2 tangan terbuka. Ini 4 tangan. Ada juga seluruh. Kenapa enggak? Kok enggak ada yang 3 tangan ya? 3 tangan itu sama dengan 4 tangan. Karena tangan keempatnya bisa kita rekonstruksi. Kartunya kan itu-itu aja. Bercanda tuh ya. Jadi hanya 2 tangan dan 4 tangan. Oke. Ini adalah contoh double dummy problem, di mana komposernya adalah M.J. Sullivan pada tahun 1973 membuat kontrak for speed dengan leadnya Diamond As, kemudian beralih ke Clover Jack. Silahkan Anda eksekusi, Anda mainkan semua, timur dan barat utara, Anda mainkan semua sendiri. Dan semua variasinya agar kontraknya bisa dipenuhi. Gampang, belum tentu ya. Ada juga problem, malah saya barangkali ada yang nggak bisa. Aduh gimana ini. Ada juga semalaman baru bisa dapat. Jadi nggak gampang, double dummy juga ya. Kalau hal ini coba, kalau Anda bisa, coba ada komen aja ya, kasih komen. Nanti saya saya komentari juga, saya jawab komentarnya. Apakah solusi Anda benar atau tidak. Kontraknya for speed. Harus dapat 10 trik utara selatan dengan speed sebagai truth. Kartu bungkanya As Diamond. Dilanjutkan dengan Jack Club. Oke. Double dummy problem. Berbeda dengan single dummy yang dimulai dari awal permainan, double dummy ini bisa mini seperti pada slide berikut ini. Nah, ini komposernya adalah saya ini. Anda diminta mendapatkan 6 trik dengan kartu mukanya Jack Diamond. Ini Anda atur sedemikian rupa. Jawabannya, defense-nya atur sendiri. Anda harus membuat defense terbaik dan Anda punya solusinya. Ingat tuh ya, jawaban untuk double dummy ini akan sangat rinci. Defense-nya nggak kita bisa set, terserah dia. Anda main honor barangkali, ini pasti menang. Belum tentu. Kalau dia menang, lanjutannya dia apa, solusi kamu apa. Kalau dia kasih Anda menang, solusi kamu apa. Jadi, semua variasi-variasi itu harus dirinci agar sebuah jawaban terhadap satu double dummy problem dianggap benar. Bahwa Anda betul-betul bisa mengerti solusinya Anda itu benar gitu loh. Jadi harus diperlihatkan semuanya. Jadi akan panjang jawabannya. Oke, single dummy, double dummy. Oke,
Jadi ada dua jenis ya problem-problem dalam permainan bridge, yaitu single dummy problem dan double dummy problem. Dua-duanya ada yang gampang, ada yang susah. Jangan anggap bahwa double dummy lebih gampang. Salah besar anggapan itu ya. Baik single dummy maupun double dummy, dua-duanya mempunyai manfaat yang bagus untuk perkembangan permainan Anda. Untuk single dummy, Anda baca analisa para pakar, kenapa dia bermain seperti ini, kenapa jawabannya seperti ini, alasannya apa, dan bandingkan dengan analisa Anda. Nanti analisa Anda akan makin lama akan makin sesuai dengan pandangan para ahli, meningkatkan permainan Anda. Sementara dalam double dummy, Anda memikirkan semua kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak defender untuk menggugurkan kontrak Anda. Oh, kalau gini gimana? Antisipasi Anda untuk mengatasi hal itu gimana? Harus jelas juga kan? Oke, dua-duanya baik single dummy, double dummy problem berguna buat Anda. Di situs ini kita sediakan Meet the Master dan Defend with Master adalah single dummy problem yang dimainkan oleh para expert jagoan bridge dunia. Silahkan jelajahi channel ini, banyak sekali video yang sudah kami rilis, dan kami yakin jika Anda mengikutinya dengan seksama, permainan Anda akan meningkat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Jika ada yang tidak jelas, langsung di komen. Insya Allah saya jawab. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami untuk membuat video-video lain. Oke guys, tunggu like, comment, and share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.